Halo semua, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang pengelolaan investasi pada insurance company. Kalau orang yang ingin bekerja di bidang investasi, top of mind atau pikiran pertama pasti kerja di perusahaan manajer investasi. Ya, perusahaan manajer investasi ada banyak. Contohnya kalau tempat kerja saya sekarang, PT Panin Asset Management. Kemudian kalau yang asing misalnya ada Ashmore, Schroders, BNP Paribas. Kalau yang lokal selain Panin ada Trimegah, Dana Reksa gitu ya. Ada juga yang mungkin ada asing ada lokalnya gitu kayak Batavia. Itu ada asingnya ada lokalnya juga. Nah, tapi banyak yang nggak tahu kalau kita bicara jumlah dana yang dikelola, sebetulnya industri asuransi itu lebih besar daripada perusahaan MI. Bahkan dalam beberapa aspek, menurut saya, kelola dana asuransi itu lebih susah daripada mengelola dana di perusahaan manajer investasi. Nah, gambarannya sebagai berikut. Seberapa besar sih asuransi itu? Eh, Sebelum bandingkan asuransi, kita mesti tahu dulu reksadana itu seberapa besar. Per Juni 2023, itu berdasarkan data di OJK 511T. Nah, kemudian itu reksadana ya. Nah, selain reksadana, manajer investasi juga mengelola produk lainnya. Lainnya itu ada KPD, kontrak pengelolaan dana. Jadi dua pihak one on one bilateral. D-Infra ya, D-Infra, KIK, EBA, DIRE, RDPT ini untuk yang apa namanya? Untuk yang sektorial gitu. Nah, kalau kita jumlahkan semua 511 itu kira-kira sekitar 320. Jadi dapatlah 831T. Nah, asuransi ini juga macam-macam Bapak Ibu. Ada asuransi jiwa, ya, Panindaiji Life, Prudential Life, kemudian Allianz Life, ya, Manulife gitu. Asuransi umum, ya, kayak ACA, Asuransi Sentral Asia. Kemudian asuransi umum itu sebetulnya banyak, cuma mungkin namanya saya lupa. Ya, kemudian ada asuransi sosial. BPJS itu masuk kategori asuransi sosial. Kemudian ada perusahaan reasuransi dan terakhir itu segmen pemerintah ya. Jadi yang khusus pada asuransi PNS jadi kayak Asabri, Jiwasraya seperti itu. Nah, kalau berdasarkan data OJK per Juni 2023, tadi kan kalau reksadana 511 plus lain-lainnya 831, asuransi jiwa tok itu sudah 516T. Ya, jadi gabungan dana kelolaan Prudential, Allianz, Manulife, Panindaiji, dan lain-lain itu 516 triliun. Kemudian asuransi umum, ya asuransi yang saya tahu lah ya, misalnya contoh ACA, asuransi Candi gitu ya. Kemudian to be honest, sorry saya agak kurang ingat namanya. Umum itu 97T. Jadi seperlimanya lah gitu ya. Reasuransi, jadi kalau yang namanya asuransi itu biasanya mereka bagi resiko. Bagi resikonya ke perusahaan reasuransi. Nah, kalau di Indonesia seperti Maskapai Reasuransi Indonesia, Marine gitu ya. Kemudian ada Reasuransi Indonesia juga gitu. Nah, itu mengelola dana 18T, sosial ya BPJS itu 703T. Nah, yang kemudian Asabri, Jiwasraya, kemudian asuransi jalan raya seperti Jasara Harja itu di total-total 135. Nah, jumlahnya 1469T. Jadi mungkin hampir 2 kali lipat lah ya. Kan kalau reksadana plus produk lainnya 811, ini 1470. Jadi hampir dua lah, kalau 2 kali lipat berarti kan 1600. Ini udah 1470. Hampir double loh Bapak Ibu. Kemudian dari 1469 ini di data OJK itu 176 ada di reksadana. Reksadana kan 511. 176 itu dari asuransi. Jadi bisa dikatakan reksadana ini sepertiganya dari asuransi. Dan sebetulnya nggak cuma reksadana. Yang KPD-KPD pun itu sebetulnya banyak juga dari perusahaan asuransi. Jadi sebetulnya industri asuransi sama industri reksadana itu adalah dua industri yang sangat berhubungan. Bisa dibilang kalau Anda kerja di perusahaan MI, klien terbesar Anda adalah perusahaan asuransi. Ya, bukan perorangan, bukan bank, bukan apa. Ya, segmen keduanya mungkin baru institusi lain, high net worth dan sebagainya. Tapi bisa dikatakan untuk top 20 lah ya,
sepertiga dari gajinya itu mungkin berasal dari perusahaan asuransi. Nah, secara akuntansi ya Bapak Ibu, pencacatan pada insurance company dan pada fund manager company itu beda. Misalnya, saya saat ini bekerja di PT Panin Asset Management. Ada nasabah subscribe 100 miliar rupiah. Apakah subscription tersebut masuk ke balance sheet perusahaan? Tidak. Kalau reksadana kan sudah jelas, disetorkan, ditransfer ke rekening atas nama reksadana. Kemudian reksadana sendiri punya MPWP, PT Panin Asset juga punya MPWP, misalnya MPWP-nya Panin Dana Maksima gitu. Nah, jadi tidak masuk ke laporan keuangannya PT Panin Asset. Makanya disebut pencacatannya off balance sheet. Ya. Dia terpisah daripada perusahaan, sehingga kalau ada apa-apa dengan perusahaan, uangnya tetap ada di dalam reksadana. Tapi untuk asuransi beda Bapak Ibu. Misalkan asuransi itu dari jualan unit link-nya gitu ya, jualan asuransinya, menerima premi 100 miliar dari masyarakat. Itu dicatat sebagai income, ya, pendapatan bagi si PT, contohnya PT Panindaiji Life, dan karena menjadi income, muncul di aset. Jadi kalau di reksadana, kita terima premi, off balance, terima setoran masyarakat, off balance sheet. Kalau asuransi sama kayak bank, Bapak Ibu. Bank kan kalau kita tempatkan deposito, masuk ke balance sheet-nya. Sama juga ketika masyarakat membeli asuransi, asuransi itu pada saat kita bayar preminya menjadi income, dan income-nya itu masuk ke dalam pendapatan. Nah, jadi ada perbedaannya, on balance sheet sama off balance sheet. Nah, karena off balance sheet, kalau misalkan fund manager PT Panin Asset mengelola Panin Dana Maksima, kemudian ada nasabah yang redeem, ya kewajiban PT Panin Asset adalah menjual saham-saham, obligasi, dan atau deposito di dalam reksadana, kemudian membayarkan kepada si investor dengan NAB sesuai tanggal transaksi. Jadi kewajiban MI sebatas di situ. Nggak ada jaminan untung atau rugi, ya bisa plus bisa minus. Nah, kemudian kalau selain reksadana terproteksi yang memang harus ditahan hingga jatuh tempo, basically semua reksadana itu cara kerjanya sama. Orang redeem, kita bayarkan sesuai dengan NAB. Nah, kalau asuransi agak beda Bapak Ibu. Asuransi tergantung ya. Ketika perusahaan asuransi menerima premi dari masyarakat, contoh misalnya Anda dari kartu kredit setiap bulan 1 juta rupiah masuk ke asuransi X gitu. Nah, uang 1 juta rupiah itu dibagi jadi 2 kategori. Nah, kategori pertama disebut dengan unit link. Jadi investasi kan dibilang oh ya sekian persen masuk unit link, sekian persen jadi biaya, sekian persen jadi premi, sekian persen jadi administrasi. Nah, kalau di yang masuk ke dalam unit link atau dalam bahasa POJK-nya disebut dengan PAID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, atau itu kategori pertama ya, atau premi asuransi yang ada uang pertanggungannya. Ya, jadi itu berbeda. Jadi ketika saya setor 1 juta, misalnya sama agentnya dibilang, ini Pak, kalau 1 juta yang disetor, 60%, 600.000 masuk ke unit link, 400.000 jadi premi. Premi itu maksudnya apa? Kalau sakit, kalau kena penyakit kritis, dirawat inap di rumah sakit, meninggal, maka akan dapat sekian. Itu premi. Ya. Kemudian uang yang dikembangkan, ngikutin harga pasar, itu masuk unit link. Itu namanya PAID. Jadi PAID sama premi, berbeda. PAID itu uang nasabah. Cuman dititipkan di bukunya asuransi. Nah, makanya kalau misalkan PAID itu cara kerjanya sama kayak reksadana, ada NAB-nya, bisa dijual setiap saat gitu. Nah, tapi kan itu masuk ke dalam bukunya asuransi. Terus gimana, Pak? Nah, contoh ya, Prudential itu pada tahun 2022 itu punya investasi sekitar 57 triliun. Ya, agak turun sih dibandingkan 2021 yang 60 triliun. Nah, tapi investasi ini tidak 100% merupakan uang perusahaan karena itu uang PAID gitu kan. Berapa uang PAID-nya? Nah, kalau kita lihat dari 57 triliun ini ya di 2022. Nah, kalau kita lihat lengkap laporan keuangan di bagian bawahnya ya, dituliskan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi audited.
Ya, jadi dari 57T itu sebesar 47T itu bentuknya adalah unit link. Sehingga kalau misalkan uang masyarakat yang terkumpul selama ini pada tahun itu ataupun akumulasi pada tahun-tahun sebelumnya dari 57T itu bisa dikatakan secara sederhana ya, 47T itu uang nasabah, 10T itu uang milik perusahaan. Jadi 47T-nya PAID, 10T-nya premi gitu. Nah, PAID dan premi sama-sama diinvestasikan, makanya masuk ke dalam kategori investasi. Tapi mengelola PAID dan mengelola premi itu berbeda. Nah, kalau kita bicara lebih lengkap, kemana dana tersebut diinvestasikan? Ya, di POJK yang terbaru ini ada ketentuannya. Jadi boleh masuk ke deposito, sertifikat deposito, saham, obligasi korporasi, MTN. MTN itu medium term notes. Kalau obligasi itu surat hutang penawaran umum. Kalau MTN itu penawaran terbatas. Jadi waktu ditawarkan itu kurang dari 49 pihak gitu. Kemudian surat berharga diterbitkan negara RI. Surat berharga diterbitkan negara selain negara RI. Jadi boleh beli misalnya T-bills, ya, Treasury bills. Jadi obligasinya US gitu. Boleh beli sertifikat Bank Indonesia SBI. Boleh beli misalnya ada WHO misalnya atau PBB menerbitkan obligasi, itu boleh. Boleh masuk reksadana, boleh masuk EBA, efek beragun aset. Efek beragun aset ini semacam sekuritisasi aset. Jadi misalnya KPR dibungkus, itu namanya EBA. Tagihan-tagihan dibungkus, disekuritisasi, namanya EBA. Ya, jadi ini instrumen khusus lah. Boleh MI yang bungkus, boleh juga perusahaan lain yang bungkus. Kemudian ada DIRE. Ya, DIRE itu dana investasi real estate, artinya dia berinvestasi di yang berkaitan dengan real estate. Boleh beli real estate-nya langsung, boleh beli saham atau obligasi yang berkaitan dengan real estate. Kemudian ada repo. Ya, repo ini apa? Repo ini repurchase agreement, perjanjian jual dan beli kembali. Jadi misalnya kita punya uang, ya kita beli saham daripada suatu sekuritas, kemudian sekuritas tersebut janji untuk membeli kembali dengan harga plus bunga. Ya, jadi itu repo. Ya, ini ada resikonya sih. Biasanya reponya bisa kita lawan sekuritas, bisa juga kita lawan seseorang atau perusahaan yang ditunjuk oleh sekuritas. Di mana pihak tersebut dia punya saham, tapi dia nggak punya cash, daripada cashnya itu sahamnya nganggur, dia repokan saja. Jadi dia jual ke kita beli sahamnya, kemudian dia sudah janji beli kembali dengan harga plus misalnya 10%. Nah, itulah repo. Penyertaan langsung, ini seperti reksadana penyertaan terbatas, dia bisa menjadi pemilik daripada suatu PT. Contoh kayak Gotoh, setahu saya beberapa perusahaan asuransi itu penyertaan terbatas di situ. Penyertaan langsung di situ. Dia bahkan boleh beli tanah, bangunan dengan hak strata, tanah dengan bangunan. Dia bisa kerja sama financing, ya. Dia bisa beli emas murni, boleh pinjaman polis, obligasi daerah, municipal bond di Indonesia belum ada. Kemudian dia juga bisa beli D-infra, ya, dana investasi infrastruktur, dan investasi lainnya. Nah, jadi kalau kita di manajer investasi, ya, contoh saya kerja di perusahaan MI, instrumen saya cuma terbatas di deposito, sertifikat deposito, saham, obligasi, MTN, ya bisa dibilang cuma sampai sini aja. 1 sampai 9. Kalau reksadana pasar uang, ya cuma deposito dan obligasi. Reksadana fixed income, obligasi. Reksadana saham, saham. Reksadana campuran, ada obligasi, ada deposito, ada saham. Nggak bisa, Bapak Ibu. Saya masuk ke penyertaan langsung, tanah, emas, dan lain-lainnya. Jadi kalau Anda kerja di perusahaan asuransi, actually instrumen investasi Anda jauh lebih luas. Tidak sama seperti perusahaan MI. Ya. Sehingga keahlian Anda itu tidak cuma pasar modal, tapi juga termasuk ke sektor real. Nah, PAID itu tadi seperti saya katakan, itu sama kayak reksadana. Ada bank custody-nya, bank custody-nya juga menghitung NAB. Ya, ada yang pakai NAB satu harga seperti reksadana, ada juga yang pakai NAB beli, NAB jual. Nah, kalau ya reksadana hanya sebatas tadi, PAID itu bisa di dalamnya ada tanah bangunan, emas, dan lain-lain. Tergantung sih
dia PID-nya judulnya apa. Tapi kalau PID-nya cuma judulnya PID misalnya Prudential dana saham, Allianz dana saham, Manulife dana saham gitu. Ya dia sama kayak reksadana saham, isinya saham aja. Kecuali dia kasih judul yang luas, tapi sangat jarang Bapak Ibu ya. Nah, jadi karena ilmu yang dikuasai itu harus sangat luas, menurut saya orang-orang yang kerja di asuransi, apalagi yang di bidang investasinya, itu levelnya menurut saya tidak kalah sama fund manager. Saya pernah berkesempatan beberapa kali ketemu dengan level head, level staff, dan level direktur investasi di perusahaan asuransi. Ya, memang betul ada yang dia mungkin lebih jago di asuransinya. Tapi kalau yang jago investasinya, kemampuan mereka, SOP mereka, cara investasi mereka, itu tidak kalah, tidak di bawah perusahaan MI. Dan bahkan kadang-kadang saya lihat, wah ini lebih canggih juga, hebat sekali gitu. Ya, jadi kalau kita bilang investment, ya investment di insurance itu juga besar, juga tidak kalah gitu. Nah, kemudian cara kerja daripada premi ya, kan tadi saya bilang ada PID, ada premi. Nah, kalau maksudnya premi itu bagaimana? Ini bagian yang lebih sulit gitu. Kalau PID itu ngikutin harga NAB, NAB naik, jual naik, NAB turun, jual turun. Jadi orang redeem, ya kita bayar sesuai market price. Market price turun ya sudah gitu. Nah, tapi premi nggak begitu. Premi itu gimana sih? Misalnya saya bayar 1 juta, dia bilang 800.000 jadi PID, 200.000 jadi premi. Misalnya premi asuransi jiwa kematian. Nah, katakan dengan membayar 200.000 itu, apabila di bulan tersebut si pemegang polisnya meninggal, maka keluarganya akan dapat 100 juta rupiah. Ini UP. Ya, jadi kalau PID tidak ada UP-nya, tidak ada uang pertanggungannya karena ngikutin market price. Tapi kalau premi ada UP-nya. Dan UP-nya itu jauh lebih besar daripada yang dibayarkan. Bisa jadi 200.000 banding 100 juta. Nah, atas 200.000 ini dicatat sebagai investasi tapi milik perusahaan. Jadi kalau tadi 57T kita ambil gambaran ya, 47 itu investasi, itu titipan uang nasabah. Kalau yang 10T itu investasi atas nama perusahaan. Jadi sudah milik daripada perusahaan asuransinya. Nah, kalau apa? Kalau kita bilang cara kerja 200.000 itu kan gini, bayar 200.000, kalau mati perusahaan ganti 100 juta. Kalau nggak mati, perusahaan jadi 200.000-nya jadi income. Jadi 200.000 itu pada saat saya bayar, kan saya dapat pertanggungan 100 juta selama 1 bulan. Bayar lagi, nggak mati lagi, kalau orangnya nggak mati, Bapak Ibu, berarti 200.000-nya menjadi income bagi perusahaan. Yaitu cara kerja asuransi kan. Mereka punya hitung-hitungan sendiri. Ketika kita bayar, mereka kalau orangnya mati dia ganti, kalau nggak mati itu uangnya dia gitu. Nah, kalau dia bayar terus-menerus dan nggak mati-mati, berarti uangnya menjadi perusahaan milik asuransi. Ya. Tapi perusahaan asuransi tahu dengan menerima 200.000 setiap bulan, anytime orang itu mati, saya punya kewajiban 100 juta. Nah, sehingga kalau matinya misalnya 20-30 tahun lagi, bagaimana caranya 200.000 yang diterima setiap bulan itu harus dia kembangkan. Kemudian pada saat orang tersebut katakan menyentuh apa ya, misalnya kalau di Indonesia rata-rata usia harapan hidup kan 70-an tahun. Jadi kalau misalnya kira-kira sudah umurnya 70-an tahun, dia masih terus bayar polis, saya bisa sebagai perusahaan asuransi saya bisa bayar 100 juta. Tapi kan tentu dia nggak mau rugi dong. Kalau misalnya saya terimanya dari premi cuma 20 juta, saya bayar 100 juta, semua perusahaan asuransi bangkrut gitu. Jadi mereka akan memikirkan bagaimana 200.000 ini yang dibayar setiap bulan dikumpulkan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga seandainya dia meninggal di usia normal 30 tahun dari sekarang, maka hasil pengembangannya lebih tinggi. Nah, itu adalah orang yang kerja di asuransi targetnya seperti itu. Nah, dan sekarang banyak asuransi yang orang mungkin bayar 5 atau 10 tahun, tapi di cover resikonya itu sampai 99 tahun. Jadi instead of dia bilang 200.000 per bulan, setiap bulan sampai dia umur 70 atau 90, enggak.
200 ribunya mungkin dia kalikan 5 jadi 1 juta. Dan bayarnya cukup 10 tahun aja misalnya. Tapi mengcover sampai usia 99. Sekarang banyak asuransi seperti itu. Nah, itu perlu hitung-hitungan yang lebih canggih. Kenapa? Karena kalau kita ikut katakan usia 30, kemudian kita bayar 10 tahun, bisa jadi setelah 10 tahun kita masih nggak mati. 20 tahun. Kalau 30 tambah 20 tahun, 50 tahun. Itu masih 20 tahun di bawah usia normal. Mungkin juga nggak mati-mati gitu. Nah, tapi itu kan jadi kurang menarik. Makanya asuransinya bilang, enggak, Bapak bayarnya enggak 200 ribu sebulan, Pak. Tapi misalkan 1.500.000 selama 10 tahun aja. Saya cover sampai usia 99. Nah, itu kan buat saya jadi menarik. Hitung-hitungan aja kan. Saya bayar 1,5 juta kali 1 tahun berapa, kali 12 berapa. Kalau mati pasti keluar uang segini. Nah, biasanya dipakai untuk perencanaan waris gitu kan. Tapi buat si asuransi, karena dia sudah terima uangnya di depan, dan dia menggaranti kalau orangnya meninggal dikasih uang pertanggungan, dia tuh harus berpikir gimana caranya uang yang dibayarkan di depan itu dia kembangkan dan bisa menutup itu. Nah, kewajiban uang pertanggungan tersebut itu dalam bahasa asuransinya sebut dengan liability. Ya. Nah, bagaimana aset manajemen ini harus dilakukan sehingga menutup itu disebut dengan asset liability management. Jadi kalau di perusahaan manajer investasi, bisa dibilang secara praktis hampir nggak ada ALM. Kenapa? Kami cuma mengelola, target kami mengalahkan market. Ya kalau misalnya strategi kami bagus, returnnya di atas market, orang redeem dapat NAB di atas pasar. Kalau strategi kita ternyata salah atau belum berbuah, orang sudah mau ambil, NAB-nya sesuai NAB yang ada di pasar juga. Jadi tidak ada suatu janji atau kewajiban. Beda sama asuransi. Untuk porsi preminya yang menjadi pendapatan perusahaan itu sudah ada semacam janji bahwa ketika yang bersangkutan meninggal akan keluar uang sekian, sehingga tidak bisa dengan cara kerja seperti reksadana yang kalau untung bagus, kalau jelek ya udah apa adanya. Jadi karena ada target yang harus dicapai, dan kalau misalnya kelolaannya tidak bagus, perusahaan jadi rugi, maka pengelolaannya harus memperhitungkan kira-kira liability-nya berapa gitu. Nah, jadi perhitungan dari aset yang masuk, cash flow yang masuk setiap bulan, dengan potensi cash flow yang akan keluar dalam jangka waktu sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun, biasanya dinyatakan dalam durasi. Itu yang akan dilakukan adalah mereka mematching antara durasi daripada aset dengan durasi daripada portfolio. Durasi daripada kewajiban. Nah, durasi itu kan kalau di obligasi ada durasi. Kalau di saham bagaimana? Biasanya itu ditranslasikan sebagai target return yang harus dicapai. Jadi dari uang yang masuk, dia hitung-hitung nih. Oh, kalau misalnya orang yang meninggal 30 tahun lagi, maka saya year on year-nya harus bisa grow 9% per tahun. Karena kalau saya nggak bisa grow 9% per tahun, pada saat dia meninggal di usia 30, perusahaan ada kewajiban harus keluar uang, ini jadi bisnis rugi. Jadi bagaimana caranya supaya uang tersebut grow dengan rate di atas 9%, sehingga walaupun perusahaan bayar, itu perusahaan masih ada untung. Ya. Nah, jadi ini menurut saya kompleksnya kalau mengelola dana di asuransi. Nah, karena hal itu juga menurut saya mengelola dana asuransi, terutama yang bagian premi, bagian uang perusahaan, itu lebih sulit dibandingkan mengelola MI. Memang bukan berarti kelola uang MI itu gampang, tidak ya. Ada challenge-nya juga. Jadi kalau orang kelola dana asuransi, asuransi kan kalau kita bayar kan fokusnya gimana kita bayar sampai selesai. 5 tahun kayak, 10 tahun kayak, 15 tahun kayak. Jadi habis itu kita tenang. Kalau reksadana kan enggak. Waktu saya invest tiap bulan, saya lihat performance-nya. Wah, jelek nih. Tarik gitu, pindah. Nah, jadi kalau orang yang masuk di reksadana, challenge-nya adalah ketemu investor yang tidak bisa berpikir long term. Yang short term underperform dikit pindah. Sehingga kalau dia kelola, dia tidak bisa mengeluarkan 100% daripada konsep yang dia mau. Karena kalau konsep yang dia mau, bisa aja dia beli saham yang undervalue dan dia tunggu sampai naik. Masalahnya tidak semua investor sesabar dia. Nah, kalau di insurance berbeda. Yang dia lawan itu bukan orang yang melihat NAV-nya naik atau turun. Orang yang berharap kalau meninggal itu diganti. Makanya dia mungkin lebih bebas menerapkan strategi investasinya. Nah, jadi saya pikir ada perbedaan ya antara mengelola investasi di reksadana
dengan mengelola investasi di perusahaan asuransi. Nah, dalam prakteknya Bapak Ibu, perusahaan asuransi itu ada yang kelola sendiri. Saya pernah bertemu beberapa pihak dan saya bilang, wah ini orang hebat-hebat sekali. Tidak kalah sama perusahaan MI. Ada yang outsource keluar. Outsource itu artinya perusahaan asuransi itu kan hebatnya adalah jualan asuransi. Mereka punya sales, kerjasama dengan bank, mereka dapat premi. Pokoknya fokusnya dapatin premi sebanyak-banyaknya. Investment itu bisa di outsource ke perusahaan MI. Ya, jadi ada perusahaan yang asuransinya hampir nggak ngurus uang, MI-nya yang ngurusin. Jadi 100% dikasih ke MI, apakah dalam bentuk reksadana, jadi dia dapat PAID, pass through ke reksadana, dia dapat premi, juga pass through ke reksadana. Ada juga yang modelnya KPD. Ya, jadi kalau KPD itu dia nggak masuk reksadana, tapi dibelikan saham obligasi langsung. Nah, ada juga yang kombinasi. Sebagian dia pass through ke MI, sebagian lagi dia kelola sendiri gitu. Nah, jadi untuk Bapak atau Ibu yang ingin berkarir di bidang pasar modal, mengelola investasi, menurut saya jangan batasin dengan lamaran kerja cuma di bidang sekuritas dan MI saja. Bisa juga masuk ke perusahaan asuransi. Ya, apalagi asuransi sosial. Asuransi sosial itu sekarang mengelola dana 700-an triliun gitu. Bahkan lebih besar daripada semua MI digabung. Jadi kalau misalkan ada lowongan kerja atau mau mencoba mencari peruntungan di bidang pasar modal, tidak harus melamar cuma di perusahaan MI, tapi juga bisa perusahaan-perusahaan yang mengelola investasi yang lain. Nah, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.